Novel Aku Adalah Naga episode ke-10 dengan judul Mengangguk Puas. Selamat mendengarkan lanjutan kisah ini. Aku adalah naga 10. Di bawah tatapan iri semua orang, Xiao Tian dengan gembira melangkah masuk ke pintu paviliun harta karun. Setelah memasuki gerbang, suasana di depannya sama seperti saat ia masuk hari itu. Tidak ada yang berubah. Satu-satunya perbedaan adalah ada beberapa orang lagi. Xiao Tian berjalan melewati beberapa pintu dengan mudah dan tiba di ruang penyimpanan Tian Chai di bawah. Masih banyak harta karun yang mengambang di ruang penyimpanan, dan tampaknya sudah ada lebih dari sebulan yang lalu. Jumlah orang di dalam gudang tidak sebanyak di luar. Hanya ada 2 orang yang mencari harta karun yang mereka butuhkan. Xiao Tian mengenal salah satu dari mereka. Xiao Tian melengkungkan bibirnya, berjalan cepat ke arah pria itu, meletakkan tangannya di bahunya dan berkata sambil tersenyum. Saudara Zhang Wei, lama tidak bertemu. Zhang Wei terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia berbalik dan melihat wajah Xiao Tian, dia pun merasa tenang. Saya adik Xiao Tian, lama tak berjumpa, tak kusangka akan bertemu denganmu di sini. Xiao Tian tertawa dan berkata, sudah hampir setahun sejak terakhir kali kita bertemu, kan? Ketika Xiao Tian mengatakan ini, nadanya dipenuhi kenangan. Lagi pula, kakak senior pertama yang ia ajak bicara adalah Zhang Wei. Zhang Wei juga orang pertama yang ia kenal selain gurunya. Ia baru mengenal Lin Feng setelah mengenal Zhang Wei. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya di kompetisi. Kenapa, adik Xiao Tian juga ke sini untuk mencari harta karun? Zhang Wei berkata sambil tersenyum. Xiao Tian mengangguk dan menjawab, saya datang ke sini untuk menemukan bahan tempa yang dapat mengisolasi kesadaran ilahi, untuk menciptakan senjata ajaib. Zhang Wei tertegun dan mengerutkan kening. Bahan itu tidak mudah diperoleh. Xiao Tian juga tertegun dan bertanya dengan bingung. Ada apa? Apa ada masalah? Alis Zhang Wei sedikit mengendur saat mendengar kata-kata Xiao Tian, dan dia menjelaskan. Sebagian besar harta karun alam yang terisolasi dari kesadaran ilahi adalah makhluk dengan kecerdasan spiritual. Mereka akan menghindari pencarian kita karena terisolasi dari kesadaran ilahi. Kita hanya bisa mengandalkan mata kita untuk menemukannya, tetapi ada terlalu banyak harta karun di sini, dan akan butuh waktu untuk menemukannya. Xiao Tian mengerutkan kening. Bukankah sulit untuk menemukan bahan-bahannya? Zhang Wei tersenyum setelah mendengar kata-kata Xiao Tian. Jangan khawatir, itu tidak sesulit itu. Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa benda-benda yang dapat menghalangi kesadaran spiritual memiliki kecerdasan? Dengan mengetahui hal ini, bukan tidak mungkin menemukannya. Material atau tanaman obat yang memiliki kecerdasan hidup dan dapat bergerak. Ada formasi khusus di ruangan ini. Itulah susunan suspensi. Itulah sebabnya material-material ini melayang di udara. Jika Anda melihat ke atas, Anda akan menemukan bahwa selain harta karun yang melayang ini, adakah harta karun lain yang bergerak cepat? Mendengar apa yang dikatakan kakak senior Zhang Wei, Xiao Tian mendongak dan melihat ada banyak material dan harta di atap yang bergerak cepat. Arah pergerakan material mungkin tampak acak, tetapi jika Anda melihat masing-masing jenis secara individual, Anda akan menemukan bahwa lintasan pergerakannya sebenarnya cukup teratur. Ada yang bergerak cepat menyerupai ular, ada yang bergerak melingkar, ada pula yang bergerak naik turun, kiri dan kanan. Singkatnya, tidak ada gerakan garis lurus. Semua makhluk memiliki roh. Ketika mereka tumbuh hingga tingkat tertentu, mereka akan mengembangkan kecerdasan. Dengan kecerdasan, mereka akan mampu memprediksi bahaya mereka sendiri dan menghindari bahaya yang akan datang. Bahan yang ingin Anda gunakan untuk mengisolasi roh kemungkinan besar akan ditemukan di sana. Zhang Wei melihat harta karun itu bergerak cepat di atas kepalanya dan berkata, tapi itu tidak masalah. Tidak sulit menemukan bahan yang bisa menghalangi kesadaran spiritual. Ekspresi Xiao Tian yang awalnya bingung langsung berubah menjadi keraguan, dan dia menatap Zhang Wei dan berkata, mungkinkah kakak senior punya cara untuk membantuku? Zhang Wei menunjuk kepalanya dan berkata, untuk menemukan materi yang menghalangi kesadaran spiritual, Anda dapat langsung menggunakan kesadaran spiritual Anda untuk merasakan hal-hal yang memiliki kecerdasan, lalu menggunakan mata Anda untuk bekerja sama dengan kesadaran spiritual Anda dalam pencarian. Selama Anda menemukan materi yang dapat dilihat mata Anda tetapi tidak dapat dipindai oleh kesadaran spiritual Anda, maka materi tersebut adalah materi yang menghalangi kesadaran spiritual. Setelah mendengar kata-kata Zhang Wei, Xiao Tian mengangguk sambil berpikir. Tapi,
Kakak senior Zhang Wei, kekuatanku hanya di tingkat kelima kondensasi Qi. Untuk harta karun seperti ini yang memiliki kecerdasan spiritual, aku khawatir mereka akan kabur sebelum indera spiritualku sempat memindainya, kan? Zhang Wei tertawa, bukankah sudah kubilang, tenang saja. Serahkan saja hal kecil ini padaku. Lagi pula, aku ini Master Jin Dan. Setelah mengatakan ini, Zhang Wei hendak mengambil tindakan, tetapi Xiao Tian menghentikannya. Tunggu sebentar, kakak senior Zhang Wei, kamu bilang kamu Master Jin Dan. Zhang Wei berhenti dan bertanya dengan bingung, ya, ada apa? Kamu tidak percaya? Xiao Tian menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak percaya, aku hanya bingung. Apakah kamu masih murid batiniah? Ya, tentu saja aku murid dalam, ada apa? Zhang Wei semakin bingung. Kepala Xiao Tian sudah bingung, karena kamu bilang kamu adalah murid sekte dalam, maka yang ada di daftar peringkat sekte dalam. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Tian, keraguan Zhang Wei langsung sirna. Ia sudah mengerti apa yang dikatakan Xiao Tian. Sebelum Xiao Tian selesai berbicara, Zhang Wei menjelaskan. Kau ingin bicara soal tim, kan? Sebenarnya, Sekte Qingyun memang bisa membentuk tim sendiri, tapi tim ini juga punya batas waktu. Batas ini adalah inti emas. Selama seseorang berhasil mencapai ranah inti emas, orang tersebut harus meninggalkan tim dan mulai bekerja keras demi masa depannya. Oleh karena itu, sebagian besar pemimpin tim adalah inti emas setengah langkah. Artinya, apa yang kalian lihat sebelumnya bukanlah kekuatan penuh sekte dalam. Para master ramuan emas sejati belum keluar. Mereka telah meninggalkan tim. Selama kekuatan mereka mencapai alam transformasi roh, kita akan menghadapi pilihan untuk bergabung dengan kuil itu dan melakukan persiapan. Kita semua bekerja keras untuk belajar dan meningkatkan kemampuan kita demi istana idaman kita. Kalian akan menyadari betapa konyolnya membentuk kelompok di masa depan. Di hadapan kekuatan sejati, mereka yang membentuk kelompok akan mati lebih cepat. Setelah mengatakan ini, Zhang Wei menginjak tanah dan terbang menuju harta karun di atap. Hanya Xiao Tian yang tersisa berdiri di sana, bertanya-tanya apa maksud Zhang Wei dengan perkataannya. Tak lama kemudian, teriakan Zhang Wei terdengar dari atas kepalaku. Xiao Tian, aku menemukannya, kamu tangkap saja di bawah, aku akan menjatuhkannya. Xiao Tian tertegun pada awalnya, lalu dia langsung bereaksi dan bergegas mengikuti jejak Zhang Wei. Terdengar suara keras di atas kepalanya, dan saat Xiao Tian mendongak, ia melihat kilatan cahaya keemasan, dan sebuah benda seperti ranting jatuh lurus ke bawah. Makhluk itu juga cerdas. Setelah melihat dirinya dirobohkan, ia pikir ia bisa melarikan diri, tetapi ia tidak menyangka ada seseorang yang menunggunya di bawah. Ia begitu ketakutan sehingga buru-buru mencoba berhenti, tetapi karena benturan, ia tidak bisa melambat lebih jauh. Jika ia terus meronta, ia hanya akan memperlambat kecepatan geraknya, sehingga mudah bagi Xiao Tian untuk menangkapnya. Cabang itu tahu ia tak bisa kabur, jadi ia harus mempercepat lajunya lagi. Karena tahu ia tak bisa kabur, ia mungkin juga mempercepat lajunya dan menghantamnya dengan keras. Selama ia terluka, mungkin ia masih bisa kabur. Jadi kecepatan yang awalnya cepat meningkat sedikit lagi. Cabang itu tahu ia tak bisa kabur, jadi ia harus mempercepat lajunya lagi. Karena tahu ia tak bisa kabur, ia mungkin juga mempercepat lajunya dan menghantamnya dengan keras. Selama ia terluka, mungkin ia masih bisa kabur. Jadi kecepatan yang awalnya cepat meningkat sedikit lagi. Xiao Tian juga menyadari bahwa kecepatan cabang-cabang itu meningkat, tetapi ia tidak panik. Sebaliknya, ia diam-diam menggunakan seni bela dirinya, armor sisik naga. Pada saat ini, Xiao Tian menemukan bahwa armor sisik naganya telah menembus ke tingkat ketiga. Kulit yang biasanya menghasilkan sisik naga setiap kali ia mengaktifkan armornya telah menghilang. Sebenarnya, itu tidak benar-benar hilang, tetapi sisik naganya berubah menjadi warna lain, yaitu warna kulit. Sisik naga yang berubah menjadi warna kulit itu tampak seperti kulit asli. Xiao Tian tak kuasa menahan diri untuk mengecap bibirnya sambil melihat perubahan di lengannya. Sekarang aku bisa menggunakan kemampuan bela diriku sesuka hati tanpa menyembunyikannya lagi. Memikirkan hal ini, wajah Xiao Tian menjadi sangat gembira. Ia berteriak keras, kekuatan spiritualnya meledak dan menyebar, dan efek seni bela dirinya menjadi semakin nyata. Zhang Wei menatap Xiao Tian di bawahnya di udara dan tak dapat menahan diri untuk mendesah. Apa semua mahasiswa baru zaman sekarang seabnormal itu?
Kekuatan bela diri defensif ini cukup untuk menahan pukulanku yang biasa. Cek cek. Ledakan keras. Cabang-cabang pohon itu bertabrakan dengan Xiao Tian, dan getaran yang dihasilkan menerbangkan ramuan obat berharga dan harta karun di sekitarnya. Orang lain di ruangan itu melihat begitu banyak benda berterbangan ke arahnya. Dia buru-buru menggunakan tangannya untuk melindungi bagian depan dirinya, membentuk perisai cahaya. Sial, siapa orang itu? Bukannya dia cuma ngambil barang-barang. Apa dia mau meruntuhkan ruangan ini? Zhang Wei di udara juga berkeringat. Bukankah itu hanya meraih cabang jiwa? Apa perlu mengeluarkan begitu banyak kekuatan? Lalu saya menjadi sedikit khawatir, apakah dia akan mendapat masalah? Cahaya dari tabrakan itu perlahan meredup. Xiao Tian terbatuh 2 kali dan berjalan keluar dari lokasi tabrakan sambil memegang ranting. Zhang Wei merasa lega melihat Xiao Tian aman dan sehat, lalu terbang menuju Xiao Tian. Xiao Tian melihat Zhang Wei terbang di atas, mengangkat cabang di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Saudara Zhang Wei, terima kasih banyak. Zhang Wei datang ke Xiao Tian dan bertanya, "Bocah, kamu mau robohkan gedung itu? Ngapain ribut-ribut?" Xiao Tian menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Salah. Aku nggak ngangka kekuatanku bakal sekuat ini, haha. Zhang Wei memutar matanya ke arah Xiao Tian dan berkata, kamu bahkan tidak tahu kekuatanmu sendiri, sudah sejauh mana kultivasimu. Sebelum Xiao Tian sempat berbicara, terdengar suara gemuruh. Dasar bocah nakal di sana, kemarilah. Xiao Tian tertegun, dan Zhang Wei juga membuang senyumnya, dan menatap sumber suara dengan bingung. Saya melihat seorang wanita berdiri di sana, berpakaian sangat jantan. Saat pertama kali melihatnya, Xiao Tian mengira wanita itu laki-laki. Namun, setelah mendengar suara wanita itu dan ketika Xiao Tian dan yang lainnya menatapnya, barulah ia menyadari bahwa wanita itu sebenarnya seorang perempuan. Apa yang kau lihat? Aku sedang membicarakanmu. Kemari, teriak wanita itu dengan keras. Xiao Tian berjalan mendekat. Kakak senior ini, oh tidak, kakak senior, apa yang kau inginkan dariku? Wanita marah. Sial, siapa yang kau panggil kakak senior? Apa kau tidak lihat aku perempuan? Kenapa kau sorot mataku? Pertama kau pegang ranting jiwa, lalu kau tak sengaja melukaiku, dan sekarang kau panggil aku perawan sebagai laki-laki. Mana matamu? Apa matamu di tanganmu? Xiao Tian tak kuasa menahan keringat dingin ketika mendengar kata-kata wanita itu, kutu kupret, kau masih perawan. Dengan pakaianmu dan pakaian padang rumputmu, akan aneh kalau ada yang mengenalimu sebagai perempuan. Tentu saja, ini semua hanya pikiran Xiao Tian. Dialah yang pertama kali membuat kesalahan. Jika dia terus berdebat, mungkin Xiao Tian akan benar-benar marah. Kakak senior, aku tidak bermaksud begitu. Maaf, kata Xiao Tian sambil tersenyum. Kakak senior, siapa yang kau panggil kakak senior? Apa aku terlihat setua itu? Kukatakan saja aku masih muda. Aku baru hidup 571 tahun. Kulitku begitu halus dan putih. Sial, dia cuma hidup 571 tahun. Kalau dia bicara seperti ini di depan orang biasa, mungkin mereka akan menganggapnya Dewi Gunung Tianshan yang masih kanak-kanak, bukan makhluk abadi, kan? Xiao Tian berkata sambil tersenyum. Kakak, lidahku keluh tadi. Padahal, aku mau bilang kakak. Wanita itu mengangguk dan tersenyum, begitulah adanya. Kamu baru saja menyakitiku tanpa sengaja, dan kamu belum minta maaf. Setelah berkata begitu, wanita itu mengulurkan tangannya dan berkata, sekarang temani aku. Kalau aku suka padamu, aku akan memaafkanmu. Xiao Tian kembali berkeringat dingin. Tadi dia hanya bicara santai, tapi wanita ini menganggapnya serius. Tapi melihat situasi ini, kalau dia tidak mengambilnya, dia mungkin tidak akan melepaskannya. Tapi sekarang, kalaupun dia ingin Xiao Tian mengeluarkan barang-barang itu, tidak ada apa-apa. Kalaupun ada, dia tidak akan meremehkannya. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Tian memikirkannya dengan saksama dan tiba-tiba teringat bahwa sepertinya ada sesuatu di dalam cincin luar angkasanya, sesuatu yang ia buat saat berada di benua Gelan. Maka Xiao Tian melambaikan tangannya, dan gumpalan lumpur muncul di tangannya. Benar, itu lumpur. Potongan lumpur seukuran kepalan tangan itulah yang belum dihabiskan Xiao Tian saat itu, jadi dia memasukkannya ke dalam ring. Setelah mengetahui bahwa ini adalah hasil sintesis dari urin Li Daimo, saya merasa jijik dan ingin mencari waktu untuk mengatasinya.
Tapi saya tidak punya waktu, dan kemudian ketika saya tiba di kota Zixia, saya lupa tentang hal itu. Saya baru mengingatnya sekarang. Xiao Tian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyeret lumpur, berusaha agar lumpur tidak mengenai badannya. Kemudian, ia memutar matanya dan berkata kepada wanita itu sambil tersenyum. "Kakak, menurutmu ini apa?" Wanita itu membuka matanya dan melihat. Bukannya itu cuma tumpukan lumpur. Apanya yang aneh? Apa kau mau memberiku benda kotor seperti itu? Kurasa kau harus membiarkanku menghajarmu. Setelah berkata demikian, dia ingin bertindak, tetapi Xiao Tian malah tertawa terbahak-bahak saat itu. Wanita itu bertanya-tanya, "Mengapa kamu tertawa saat hendak dipukuli?" "Aku menertawakanmu karena tidak tahu apa yang baik." "Apa aku pernah bilang ini lumpur?" kata Xiao Tian serius. "Jadi menurutmu apa ini?" tanya wanita itu dengan bingung. "Pernahkah Anda mendengar tentang lumpur vulkanik?" "Saya pernah mendengarnya. Konon, lumpur vulkanik berkhasiat memutihkan dan menghilangkan jerawat. Lumpur vulkanik memang bermanfaat untuk melindungi kulit, tapi saya hanya pernah mendengarnya dan belum pernah melihatnya," kata wanita itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Xiao Tian diam-diam bersyukur karena ia belum pernah melihatnya. Jika ia pernah melihatnya, ia tidak akan bisa terus berbohong. "Benar sekali, yang kupegang ini lumpur vulkanik. Bagaimana menurutmu? Apa kau terkejut? Lumpur ini adalah perawatan kecantikan terbaik, sesuatu yang diinginkan setiap gadis. Bahkan aku harus menggunakan banyak sambungan untuk mendapatkan potongan kecil ini." Wanita itu terkejut. "Apa? Ini lumpur vulkanik? Coba aku mendekat dan melihatnya." Xiao Tian meletakkan tangannya di dekat wanita itu, dan wanita itu segera menutup hidungnya dan berkata, "Mengapa lumpur vulkanik ini baunya sangat busuk?" Xiao Tian tertawa lagi. "Lumpur ini adalah lumpur paling segar yang lahir dari letusan gunung berapi. Aku telah menggunakan kekuatan spiritualku untuk memeliharanya agar tetap harum. Yang kau tanyakan sekarang adalah aroma lumpur vulkanik paling segar. Efek kecantikannya lebih baik daripada yang Anda beli di lelang. Kulit seseorang bisa langsung tampak lebih muda. Kau lihat kulitku, bukankah sangat lembut? Aku terlihat seperti remaja, tapi sebenarnya, aku sudah berusia lebih dari 400 tahun. Xiao Tian mencubit pipinya dan berkata. Wanita itu terkejut. Dia mencubit wajah Xiao Tian dengan kedua tangannya dan berkata dengan terkejut. "Benar sekali, ya ampun, kulitmu seperti anak 15 tahun. Xiao Tian tertawa dan berkata, "Ya, aku tidak berbohong padamu, kan? Aku hanya mengeluarkan barang-barangku yang paling berharga untuk meminta maaf padamu." Sekte dalam Sekte King Yun. "Kakak-kakak, cepatlah keluar, aku menemukan sesuatu yang bagus." Begitu perempuan itu memasuki ruangan, ia langsung dikelilingi oleh belasan perempuan. Mereka semua menawan, dengan badan indah dan wajah mulus. Seorang wanita memandang wanita yang datang dan berkata, "Saudari Liu, hal baik apa yang kamu temukan di paviliun harta karun hari ini? Lihat betapa bahagianya kamu." Suster Liu tertawa dan berkata, "Kakak senior Kai, lihat apa ini." Setelah mengatakan ini, kakak muda Liu mengeluarkan lumpur pemberian Xiao Tian. Begitu dikeluarkan, bau busuk tercium dari sekitarnya. Beberapa perempuan menutup hidung dan berlarian, berdiri di kejauhan dan bertanya, "Adik Liu, apa ini? Kenapa baunya sangat busuk?" tanya kakak Kai. "Ya, adik Liu, apa ini? Buang saja, baunya busuk." Wanita lain juga ikut angkat bicara. Melihat reaksi besar mereka, saudari Liu pun tertawa terbahak-bahak, persis seperti tawa Xiao Tian waktu itu. "Kakak-kakak seniorku tersayang, kalian terlalu bodoh. Kalian melakukan perawatan kecantikan dan kulit setiap hari, tapi kalian bahkan tidak tahu hal ini." Ketika beberapa saudari senior mendengar apa yang dikatakan saudari junior Liu, mereka saling memandang dan bertanya serempak. "Apakah kamu tahu tentang suster junior Liu?" Suster Liu tertawa lagi dan berkata, "Pernahkah Anda mendengar tentang lumpur vulkanik? Cawan suci perawatan kulit, sangat efektif tetapi sangat langka. Yang saya miliki saat ini adalah lumpur vulkanik." Ketika gadis-gadis itu mendengar hal ini, mereka maju lagi, menutup hidung mereka dan menatap lumpur. "Ini lumpur vulkanik yang legendaris. Kenapa baunya sangat menyengat? Apa benar bisa melindungi kulit kalau dioleskan ke wajah?" tanya suster senior Kai skeptis. Melihat mereka tidak mempercayainya, Suster Liu mulai menjelaskan, mengulang setiap kata yang dikatakan Xiao Tian kepadanya, dan kemudian membesar-besarkannya.
Beberapa wanita berubah dari skeptis menjadi bersemangat, dan beberapa bahkan mendekati lumpur dan menghisapnya dengan keras. Suster Kay menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lumpur vulkanik segar ini rasanya sungguh luar biasa. Ngomong-ngomong, dari mana kau mendapatkan lumpur vulkanik ini, Suster Junior Liu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya?" Suster Liu berkata sambil tersenyum, "Ini diberikan kepadaku oleh seseorang. Untuk menemanimu." "Ya, dia adik kelas. Haruskah aku memanggilnya adik kelas?" Kemudian Suster Liu menceritakan kembali kisahnya dan Xiao Tian. Suster Kay menjadi lebih bersemangat setelah mendengar kata-katanya. Jadi lumpur vulkanik itu membuat wajahnya terlihat seperti saat dia berumur 15 tahun. Sepertinya itu hal yang sangat bagus. Bagus sekali, Suster Junior Liu. Suster Liu tersenyum dan melanjutkan, "Kakak senior Kai, bukankah kamu diam-diam jatuh cinta pada kakak senior Zhang Wei? Aku bertemu dengannya di paviliun harta karun hari ini. Dia sedang menangkap materi yang telah mengembangkan kecerdasan bersama teman junior yang baru saja kusebutkan. Meskipun aku tidak mengenalnya, setelah melihat kakak senior Zhang Wei, kurasa aku masih bisa mempercayainya. Bayangkan, kalau aku memoleskan lumpur vulkanik ini ke wajahmu lalu pergi ke kakak senior Zhang Wei, aku yakin kakak senior Zhang Wei akan terkejut." Mendengar hal ini, Suster Kay tersenyum, berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu cepat oleskan lumpur ke wajahku. Aku tidak sabar lagi. Pergi dan undang kakak senior Zhang Wei. Aku ingin dia melihat sisi terbaikku." Gadis-gadis itu tersenyum dan segera meninggalkan ruangan. Suster Liu mengikuti Suster Kay ke ruangan lain dan menutup pintu. Xiao Tian membawa cabang jiwa dan datang ke paviliun tempa. Disinilah senjata ajaib Sekte King Yun ditempa. Di sini, kamu bisa mempelajari teknik menempa, atau kamu bisa membawa bahan-bahan ke sini dan mencari seseorang untuk menempanya. Persyaratan minimum untuk menempa senjata ajaib di sini adalah membayar deposit lebih dari 20.000 poin terlebih dahulu. Setelah senjata ajaib Anda ditempa, Anda harus membayar biaya penempaan lebih dari 50.000 poin. Singkatnya, biayanya sangat mahal, jadi hanya sedikit orang yang datang ke sini. Kalaupun datang, mereka tidak datang untuk mencari pandai besi yang akan membantu mereka menempa senjata ajaib, melainkan untuk melihat apakah mereka cocok untuk belajar menempa. Anda tidak perlu membayar biaya kuliah apapun untuk belajar menempa di sini, tetapi ada syaratnya, yaitu apakah Anda cocok dan memiliki atribut dasar untuk belajar menempa. Sayangnya, ada banyak sekali murid yang datang ke sini untuk mempelajari seni menempa, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa mempelajarinya. Akibatnya, pandai besi sangat langka. Bahkan Sekte King Yun hanya memiliki 1.000 pandai besi. 1.000 pandai besi, jumlah ini kedengarannya banyak, tetapi sebenarnya jauh dari cukup untuk sebuah sekte super. Galangan kapal dan sekte di benua suci memiliki jumlah pemalsu terbanyak. Selain sekte super, hanya ada beberapa lusin pemalsu di faksi tingkat tinggi, dan hanya satu di faksi tingkat menengah, belum lagi faksi tingkat rendah. Singkat kata, pandai besi dan alkemis pada dasarnya sangat langka, jadi dimanapun mereka pergi, mereka adalah profesi yang sangat populer. Zhang Wei berdiri di samping Xiao Tian dan menjelaskan kepadanya. Xiao Tian mendongak ketiga kata besar paviliun tempa dan tidak tahu seperti apa ekspresinya. Apakah itu profesi yang populer? Xiao Tian bergumam pada dirinya sendiri. Zhang Wei tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Tian. "Adik Xiao Tian, aku sudah mengirimmu ke paviliun tempa. Kamu bisa mengurus sisanya sendiri. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi sekarang." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Xiao Tian yang berdiri di sana dengan bodohnya. Xiao Tian menarik napas dalam-dalam dan akhirnya melangkah ke pintu paviliun tempa. Begitu dia masuk ke gerbang, seorang pria berpakaian merah datang, mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Tian dan berkata, "Adikku, apakah kamu di sini untuk belajar seni menempa atau menempa senjata ajaib?" Xiao Tian membalas salam dan berkata, "Halo, kakak senior, saya di sini untuk menemui Guru Qiu. Saya ingin meminta Guru Qiu membuatkan senjata ajaib untuk saya." Pemandu itu tertegun ketika mendengar kata-kata Xiao Tian, dan yakin bahwa Xiao Tian tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah. "Saudaraku tersayang, Tuan Qiu sedang sangat sibuk sekarang. Jika kau ingin mencari seseorang untuk menempa senjata ajaib, aku bisa mencarikan penempa lain untukmu." Xiao Tian menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tidak, tidak. Aku ingin mencari Tuan Qiu. Aku tidak mau siapapun selain Tuan Qiu. Saat itu, wajah pemandu itu menjadi muram. Sekarang dia yakin Xiao Tian ada di sini untuk membuat masalah. Akibatnya, nada bicara pemandu mulai berubah. Maaf, Tuan Qiu sedang sangat sibuk. Pintunya ada di belakang Anda, silakan kembali. Xiao Tian mengangguk. Baiklah, aku akan kembali. Setelah berkata demikian, Xiao Tian berbalik dan melangkah ke arah pintu, namun begitu kaki depannya menginjak ambang pintu, Xiao Tian melakukan salto ke belakang. Kekuatan spiritualnya seketika meledak, dan ilmu bela dirinya cakar naga hitam langsung diayunkan keluar. Pemandu itu tercengang. Ia tak menyangka anak laki-laki di depannya begitu berani beraksi di paviliun tempat. Oleh karena itu, sang pemandu juga secara refleks memperlihatkan kekuatannya pada pengumpulan Qi tingkat ke-9. Ia pikir Xiao Tian di depannya akan mundur selangkah setelah melihat kekuatannya. Lagi pula, ia baru berada di level ke-5 pengumpulan Qi. Bahkan seorang jenius tingkat tinggi pun tak akan berani menghadapinya secara langsung. Siapa sangka dia terlalu meremehkan Xiao Tian. Bahkan jika dia berada di tingkat ke-9 kondensasi Qi, apa jadinya? Dia tidak takut bahkan jika seorang ahli setengah langkah Jindan muncul di depannya. Bagaimanapun, ini adalah sekte Qingyun. Xiao Tian percaya diri. Cakar naga hitam yang kuat diayunkan, dan pemandu itu terkejut. Ia tak menyangka Xiao Tian benar-benar bertindak. Semua terjadi begitu cepat, yang kudengar hanya suara bang. Dua sosok melesat keluar, wus-wus. Xiao Tian melesat keluar pintu dan melangkah mundur beberapa langkah, menatap ke depan dengan ekspresi gugup, sementara pemandu itu terbang dan menghantam pilar batu, lalu melangkah dengan kaki belakangnya, melakukan jungkir balik, dan setengah berlutut di tanah. Pemandu itu memeriksa lengannya. Tidak ada bekas luka besar di sana. Hanya ada 3 luka di lengan bajunya. Pakaiannya robek. Pemandu itu buru-buru menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan gelang di lengannya. Gelang itu memancarkan cahaya redup. Siapapun yang tahu nilainya pasti tahu bahwa ini sebenarnya adalah senjata sihir tingkat menengah dan rendah. Melihat senjata ajaibnya tidak rusiak sama sekali, pemandu itu menepuk dadanya dan berkata, hampir saja, dengan kekuatan sebesar itu tadi, kalau bukan karena perlindungan pelindung pergelangan tangan dari tempurung kura-kura, lenganku pasti sudah patah. Dia juga bersyukur karena dilindungi oleh pelindung pergelangan tangan dari tempurung kura-kura, kalau tidak, pukulan ini sudah cukup untuk menahannya. Pemandu itu sudah agak kesal. Kutu kupret, kau tahu di mana tempat ini? Beraninya kau bertingkah liar di sini. Xiao Tian menatapnya dan terkejut. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan tadi, dan dia telah menyerang seseorang yang sama sekali tidak siap, tetapi dia gagal. Namun, saat ia melihat gelang di lengan pemandu itu, ia menyadari bahwa bukan tidak ada yang salah, tetapi ia hanya sedang diberkati oleh senjata ajaib. Aku sungguh tak percaya. Kemampuan bela diriku bahkan tak bisa mengalahkan senjata ajaib. Setelah berkata demikian, Xiao Tian melangkah maju, melompat, dan kembali menggunakan cakar naga hitam. Ketika pemandu itu melihat bahwa dia tidak mendengarkan peringatan dan terus melanjutkan, api di hatinya semakin berkobar. Dia sangat marah sampai-sampai tidak sopan lagi. Karena kamu tidak mendengarkan, jangan salahkan aku. Pemandu itu mengeluarkan panas yang hebat ke seluruh badannya, membuat udara menjadi sangat panas. Xiao Tianchong, yang berada di depan, juga merasakan sensasi terbakar dan terkejut lagi. Ia merasa akan terluka jika ia bergegas maju. Namun, Xiao Tian tidak menyerah. Di mata Xiao Tian, ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan kekuatannya. Coba pikirkan, Xiao Tian telah menghadapi cukup banyak musuh sejauh ini, tetapi kebanyakan dari mereka terbunuh tanpa bela diri. Satu-satunya saat ia berhadapan langsung dengan bela diri tampaknya adalah ketika penguasa kota Zixia di benua Gelan secara tidak sengaja melukainya. Tidak mengherankan jika Xiao Tian tidak mundur, karena sekarang Xiao Tian ingin bereksperimen secara pribadi untuk melihat apakah seni bela dirinya akan sama kuatnya saat bertabrakan dengan seni bela diri lainnya. Pemandu itu melihat Xiao Tian jelas merasakan panas membara yang dipancarkannya, tetapi alih-alih mundur, ia melangkah maju. Pemandu itu tersenyum tipis. Kamu mencari kemah Teihan. Setelah mengatakan itu, percikan api tiba-tiba muncul dari kepalan tangan pemandu, membakar udara di sekitarnya. Api itu membentuk cincin di belakang pemandu, lalu perlahan melayang di depannya, menghadap Xiao Tian.
Roket tungku. Saya melihat cincin api melingkar dengan banyak percikan kecil di tengahnya. Percikan-percikan itu perlahan membesar dan memanjang. Ketika mencapai panjang tertentu, dengan suara mendesing, mereka semua terbang keluar. Segera setelah mereka terbang menjauh, percikan api muncul. Lalu, seperti sebelumnya, mereka berubah menjadi anak panah api yang panjang dan terbang keluar. Xiao Tian tercengang. Ia tidak menyangka seni bela diri ini bisa ditembakkan terus-menerus. Seni bela diri serangan jarak jauh dapat dibagi menjadi satu tembakan dan satu tembakan terus-menerus. Kekuatan satu tembakannya kuat, dan jangkauan sebarannya besar atau kecil, panjang atau lebar, seperti seni bela diri penguasa kota Zixia. Jangkauan satu tembakannya luas dan kuat, sehingga Xiao Tianchai langsung terkena. Adapun seni bela diri api terus-menerus, ada yang kuat dan ada yang rata-rata, tetapi meskipun rata-rata, mereka jauh lebih ganas daripada api tunggal, seperti yang dihadapi Xiao Tian saat ini. Xiao Tian mencabik satu dengan satu cakar, dan satu lagi terbang, bahkan beberapa di antaranya mengenai badan Xiao Tian. Untungnya, Xiao Tian memiliki baju zirah sisik naga untuk melindungi badannya, kalau tidak, ia pasti sudah kalah sejak lama. Setiap kali roket menghantam Xiao Tian, ia akan meneteskan setetes keringat. Meskipun ia dilindungi oleh baju zirah sisik naga, beberapa bagian badannya masih terbakar. Rasa sakit akibat luka bakar itu memaksa Xiao Tian untuk menggertakkan gigi dan menahannya. Pemandangan ini tampak luar biasa bagi pemandu. Kau tahu, tak seorang pun dengan tingkat kekuatan yang sama mampu menahan begitu banyak panah apinya. Xiao Tian adalah satu-satunya yang mampu menahan serangan sekuat itu, kecuali mereka yang lebih kuat darinya. Tepat ketika pemandu itu merasa tak percaya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Sosok itu melambaikan tangannya. Badai tak terlihat muncul di atas kepala, memadamkan api satu demi satu. Berhenti, terdengar teriakan dari atas kepalanya. Pemandu itu mendongak dan melihatnya. Ia segera menarik kembali kekuatan spiritualnya dan memberi hormat kepada orang di atas kepalanya dengan tangan terkepal. Murid memberi salam kepada Guru Yun. Tidak perlu sopan. Tuan Yun berkata dengan tenang, lalu menatap Xiao Tian. Saat ini, Xiao Tian basah kuyup, tetapi badannya terbakar hitam. Ketika pemandu melihat Guru Yun melihat Xiao Tian, dia langsung berbicara. Tuan Yun, orang ini datang ke paviliun Tempa untuk membuat masalah. Katanya ingin menemui Tuan Qiu untuk menempa senjata ajaib. Berhenti, aku tahu tentang ini. Guru Yun menyela pemandu dan berkata kepada Xiao Tian. Orang ini tidak membuat masalah. Tuan Qiu baru saja memberitahu saya bahwa akan ada tamu yang datang hari ini. Saya rasa itu pasti dia. Pemandu itu berkeringat dingin ketika mendengar kata-kata Guru Yun, tetapi badannya sudah basah kuyup sehingga dia tidak bisa membedakan apakah itu keringat atau air. Apakah orang di depanku ini benar-benar orang yang ditunggu Tuan Qiu? Kalau begitu aku baru saja melukainya, jadi aku celaka. Jika Tuan Qiu menyalahkanku, sungguh mengerikan memikirkannya. Maka dia berlari cepat, berlutut di tanah dan berkata, "Maaf, ini salahku. Kupikir kau di sini untuk membuat masalah, tapi aku tidak menyangka kau benar-benar di sini untuk menemui Tuan Qiu." Xiao Tian menepuk-nepuk bajunya, tetapi begitu ia menepuknya, baju itu terbang, memperlihatkan badan putih Xiao Tian. Untungnya, tidak banyak orang di aula, dan hanya ada 3 orang, jadi Xiao Tian hampir tidak mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Yun menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya ke atas. Pintu pun langsung tertutup. Pemandu wisata itu pun buru-buru mengeluarkan satu set baju zirah dari cincin luar angkasanya dan memberikannya kepada Xiao Tian. Maaf, aku tidak punya baju ganti. Aku hanya punya satu set zirah ini, yang biasa kupakai dalam pertempuran. Ini bisa dibilang senjata sihir tingkat menengah dan rendah. Sebagai permintaan maaf, aku akan memberimu satu set zirah ini. Kuharap kau bisa memaafkan kekasaranku sebelumnya. Xiao Tian merasa kekuatannya kembali meningkat. Ia mengamati pakaian barunya dengan saksama. Wajah pemandu itu penuh dengan rasa sakit, begitu getirnya hingga air bisa menetes darinya. Ini adalah material yang telah ia beli dengan harga mahal, dan ia meminta gurunya untuk menyempurnakannya. Ia baru saja mengambilnya kemarin, dan belum pernah menggunakannya. Akibatnya, ia memberikannya karena kesalahannya sendiri. Pakaiannya bagus, aku sangat menyukainya. Apakah set pakaian ini punya nama? Tanya Xiao Tian sambil mengamati pakaian-pakaian itu dengan saksama.
kata pemandu itu dengan ekspresi getir di wajahnya. Setelan ini disebut setelan pertempuran besi dingin. Setelan ini dapat meningkatkan efektivitas tempur praktisi seni bela diri atribut air hingga 90%. Atribut air. Kalau begitu, bukankah akan sia-sia jika kau menginginkan ini? Pemandu itu melengkungkan bibirnya dan berkata, faktanya, kami para pandai besi membutuhkan 3 atribut untuk menempas senjata ajaib, yaitu air, api, dan angin. Saat menempas senjata ajaib, api digunakan, dan angin digunakan untuk mengendalikan besarnya api. Peran air adalah menjaga api tetap seimbang selama penempaan. Karena itu, senjata ajaib ini masih berguna bagiku. Oh, terima kasih atas pakaianmu. Xiao Tian tersenyum dan berdiri untuk pergi, sementara penyelamat terbang turun untuk memimpin jalan bagi Xiao Tian. Melihat Xiao Tian pergi, pemandu itu pun menghela napas lega. Ia hampir mengukur barang dalam jumlah besar. Setelah punggung Xiao Tian menghilang, kaki pemandu itu melunak dan ia langsung duduk di tanah. Di lorong namaku Penggang, dan aku seorang ahli tempa. Namamu Xiao Tian, kan? Tanya Penggang. Xiao Tian mengangguk dan bertanya dengan ragu. Apakah ada pula tingkatan yang berbeda untuk pandai besi? Penggang tertawa dan berkata, segala sesuatu di dunia ini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tidak ada yang tanpa tingkatan. Tingkatan seorang pandai besi berbeda dengan seorang kultivator. Ada 8 ranah utama bagi para kultivator, dari alam kondensasi Ki hingga alam legendaris, dan masing-masing ranah dibagi menjadi 9 tingkatan. Hal yang sama berlaku untuk pandai besi. Para pemalsu terbagi menjadi pemalsu kecil, pemalsu besar, pemalsu, pemalsu kuning, pemalsu misterius, pemalsu bumi, pemalsu surga, dan pemalsu agung, 8 alam yang sama. Dan 8 alam ini sesuai dengan alam kultivator abadi, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa alam kultivator abadi dibagi menjadi 9 tingkatan, sedangkan alam penempaan hanya memiliki 3 tingkatan. Selain itu, ketiga tingkatan ini tidak dibagi berdasarkan tingkatannya, tetapi dibagi lagi menjadi tingkatan awal, menengah, dan akhir. Jika dibagi berdasarkan tingkat kekuatan di ranah kultivasi abadi, tahap awal adalah kekuatan tingkat pertama, tahap tengah adalah kekuatan tingkat kelima, dan tahap akhir adalah puncak kekuatan tingkat ke-9. Apakah kamu mengerti? Penggang tersenyum dan menjelaskan kepada Xiao Tian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penggang, Xiao Tian mengangguk dan bertanya. Lalu apakah pemandu tadi juga seorang pandai besi? Tapi kenapa aku berpikir wilayahnya adalah wilayah seorang kultivator? Dia juga menguasai ilmu bela diri. Setelah mendengar kata-kata Xiao Tian, Penggang tertawa dan buru-buru menjelaskan. Selain melatih level kami para pandai besi juga mempraktikkan kultivasi abadi. Ini karena metode latihan pandai besi tidak dapat meningkatkan umur kami, tetapi alam abadi dapat. Oleh karena itu, untuk bertahan hidup dan meningkatkan keterampilan pandai besi kami mempraktikkan kultivasi abadi. Sedangkan seni bela diri, ia diciptakan oleh nenek moyang kita yang pandai besi. Seni bela diri ini mengandung kekuatan menempa dan kekuatan mengolah makhluk abadi. Seni bela diri ini hanya milik para pandai besi dan tidak boleh dipraktikkan oleh orang luar. Pemandu itu seorang ahli tempa. Di usianya, dia jenius karena telah mencapai level ahli tempa. Ini baru jenius. Xiao Tian terkejut. Dari penampilannya barusan, sepertinya dia sudah hidup ratusan tahun. Bagaimana mungkin dia bisa dianggap jenius dengan kekuatan sekecil itu setelah ratusan tahun? Penggang menggelengkan kepalanya dan segera menyangkal kata-kata Xiao Tian, berkata, dia memang jenius. Seperti yang kau tahu, pandai besi sangat langka. Bukan hanya persyaratan kultivasinya yang sangat sulit, tetapi kecepatan kultivasinya pun tidak secepat kultivator abadi. Bahkan semakin tinggi level kekuatannya, kecepatannya kurang dari 50% dibandingkan kultivator abadi. Lagi pula, dia berlatih 2 teknik secara bersamaan, jadi dia harus menyeimbangkan antara balas dendam dan pengembangan diri agar kekuatannya bisa terus meningkat. Itulah kenapa aku bilang dia jenius. Xiao Tian tercengang mendengar apa yang dikatakan Penggang. Bukankah ini sama seperti ketika dia berlatih 2 metode mental sekaligus? Dia pikir dia satu-satunya yang berlatih dengan cara ini. Ternyata ada juga pandai besi yang berlatih dengan cara ini. Tuan Peng, bolehkah saya bertanya? Tanya Xiao Tian kepada Penggang yang ada di depannya. Baiklah, silakan bertanya. Penggang tidak menoleh ke belakang, tetapi terus berjalan di depan dan memimpin jalan. Saya ingin tahu apakah Tuan Qiyu adalah kepala paviliun penempaan ini.
Xiao Tian memikirkannya dan memutuskan untuk tidak menanyakan pertanyaan itu, jadi dia langsung bertanya. Peng Gang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Xiao Tian dan berkata, "Paviliun Tempa tidak memiliki Master Paviliun, tetapi ada 3 tetua yang memimpin Paviliun Tempa. Mereka semua adalah penempat terbaik kami. Di antara mereka ada seorang tetua agung bernama Vajra. Dia pandai besi paling senior di sekte King Yun kami. Kekuatannya berada di tahap awal Master Pandai Besi Surgawi. Dalam hal ranah kultivasi abadi, kekuatannya berada di antara level pertama dan keempat alam pemecah dewa. Penatua kedua bernama Master Hu, dan kekuatannya berada di tahap akhir Forging Earth Master. Kekuatannya mungkin sekitar tingkat ke-9 Nas Chen Sol. Tetua ketiga dipanggil Master Leng. Kekuatannya berada pada tahap awal penempaan Master Bumi, dan dia dipromosikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Seperti yang kalian tahu, kekuatannya berada di antara level pertama dan keempat jiwa baru lahir. Dan Master Qiyu yang kau bicarakan bahkan bukan tetua yang mengelola Paviliun Tempa." Xiao Tian tertegun lagi, pikirannya kacau dan dia tidak bisa bereaksi. "Kalau begitu, kenapa panduan tadi?" Sebelum Xiao Tian selesai berbicara, Peng Gang tertawa lagi dan menjelaskan kepada Xiao Tian. "Sebenarnya, meskipun Tuan Qiyu tidak memiliki posisi penatua, kemampuannya berada di luar jangkauan ketiga penatua." "Oh, kenapa begitu?" tanya Xiao Tian bingung. Peng Gang menjelaskan. "Itu karena Master Qiyu bisa memurnikan senjata ajaib yang bisa memblokir kesadaran spiritual. Berdasarkan ini saja, tak ada pandai besi lain yang bisa melampauinya." Xiao Tian bingung, apakah sulit untuk menempa senjata ajaib yang dapat menghalangi kesadaran ilahi? Peng Gang mengangguk, "Ya, itu sangat sulit. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat senjata ajaib yang menghalangi kesadaran spiritual berkaitan erat dengan kesadaran spiritual. Metode dan syarat pembuatannya sangat sulit. Bahkan tetua agung pun tidak bisa melakukannya. Setahu saya, keluarga terkuat yang menciptakan senjata ajaib yang dapat memblokir kesadaran spiritual adalah keluarga pemurni senjata 20.000 tahun yang lalu." Setelah mendengar perkataan Peng Gang, terutama saat mendengar nama keluarga pemurni senjata, pupil mata Xiao Tian sedikit menyusut, dan dia teringat pria misterius itu dalam benaknya. Konon, keluarga pemurni senjata berspesialisasi dalam penelitian senjata sihir, dan yang paling banyak mereka teliti adalah senjata sihir yang dapat mengisolasi kesadaran ilahi. Konon, mereka telah membuat terobosan besar dalam senjata sihir yang dapat mengisolasi kesadaran ilahi, dan menemukan senjata sihir yang dapat mengisolasi kesadaran ilahi dari kekuatan legendaris. Sayang sekali, bahkan sebelum senjata ajaib ini dibuat, ia telah menyinggung penguasa terkuat kedua di dunia saat itu, klan naga. Peng Gang menghela napas penuh penyesalan saat mengatakan hal ini. Maka, keluarga pemurni senjata pun lenyap, dan metode produksinya pun lenyap. Sejak saat itu, senjata ajaib yang dapat memblokir kesadaran ilahi semakin berkurang. Oleh karena itu, memiliki seorang penempa yang dapat membuat senjata ajaib itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh banyak sekte. Setelah Peng Gang selesai berbicara, ia berhenti berjalan. Xiao Tian kehilangan fokus dan hampir menabraknya. "Baiklah, ini dia. Oke, kita sampai." Peng Gang berbalik dan berkata pada Xiao Tian. Xiao Tian mendongak dan melihat pintu merah menyala di depannya. Ada beberapa rune indah terukir di sana. Rune-rune itu tampak seperti kata-kata dan gambar. Xiao Tian tahu bahwa itu adalah karakter piktografik. Ia pernah mendengarnya, tetapi tidak mengenalinya. Ini adalah ruangan terpisah yang dibuat khusus oleh Paviliun Tempa untuk Master Qiyu. Tertulis di sana bahwa ini adalah ruang penguncian dewa. Pintu ini memiliki formasi khusus yang dapat memblokir kesadaran spiritual, sehingga mencegah kesadaran spiritual orang-orang di dalamnya bocor saat mereka sedang menempa senjata sihir. "Tuan Qiyu ada di dalam. Silakan ketuk pintunya dan masuk. Saya masih ada urusan. Saya harus pergi dulu. Sampai jumpa." Setelah mengatakan itu, Peng Gang pergi dan menghilang. Xiao Tian mendongak ke arah pintu merah terang, menarik napas dalam-dalam, dan menepuk pintu itu kuat-kuat. Sebuah suara suram terdengar dari dalam. Pintunya tidak terkunci, dorong saja dan masuk. Xiao Tian mendengarnya dan mendorong dengan keras. Pintu berderit dan bergerak sangat lambat. Pintunya sangat berat. Xiao Tian berkeringat deras setelah mendorongnya terbuka hanya satu langkah. Ia tak punya pilihan selain menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantu. Kekuatan spiritual ditambahkan ke tangan dan kakinya, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat.
Pintu perlahan didorong terbuka, dan kecepatannya sedikit lebih cepat. Ketika celah di pintu itu cukup besar untuk dimasuki seseorang, Xiao Tian melompat dan segera masuk, dan pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Xiao Tian terengah-engah dan beristirahat. Ketika ia mendongak, ia melihat seorang pemuda kurus sedang menatapnya. Xiao Tian terkejut, tetapi ia segera tenang. Ia melihat sekeliling dan melihat pilar-pilar batu yang terbuat dari logam merah khusus. Ada banyak besi dingin yang diikatkan pada pilar-pilar batu tersebut. Besi-besi dingin ini disilangkan di atas pilar-pilar batu tersebut. Hanya ada satu titik pusat, dikelilingi pilar-pilar batu yang membentuk lingkaran. Rantai besi ditarik turun dari pilar-pilar batu, dan sebuah tungku digantung di tengah lingkaran. Tungku ini memiliki desain yang indah dan sebuah pintu masuk. Dari dalam, Anda dapat melihat api merah menyala. Ada juga beberapa rune di dalam tungku yang memancarkan cahaya biru redup. Hei, apa yang kau lihat, nak? Xiao Tian sedang mengagumi perabotan di ruangan itu ketika ia terbangun oleh sebuah teriakan. Ia kemudian teringat bahwa ia datang ke sini untuk menemui Master Qiu. Xiao Tian tersenyum canggung dan berkata, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda Master Qiu?" Pria muda kurus itu menjawab, "Apakah Anda melihat orang lain di ruangan ini?" "Hehe, benar juga." Xiao Tian kembali merasa malu, lalu mengeluarkan cabang jiwa dari cincinnya. Saat hendak berbicara, ia disela oleh Tuan Qiu. "Tak perlu kau katakan lagi. Aku tahu tuanmu sudah menyapaku sebelumnya. Kalau tuanmu tak menyapaku, aku tak akan membuatkan topeng ini untukmu. Kau tahu, pada dasarnya aku menyempurnakannya setiap 3 tahun sekali, dan belum genap sebulan sejak terakhir kali. Kalau bukan karena wajah tetua agung, aku tidak akan bertemu denganmu. Harus kuakui, kau punya guru yang hebat." Master Qiu mengambil cabang jiwa Xiao Tian dan langsung memasukkannya ke dalam tungku. Lalu, ia mengeluarkan banyak material dari cincin luar angkasanya, yang pada dasarnya semuanya berkaitan dengan kesadaran spiritual. Xiao Tian tercengang ketika melihat begitu banyak material yang dilemparkan ke dalam tungku secara gratis. Tetapi yang lebih mengejutkan Xiao Tian adalah bahwa semua benda itu merupakan materi berharga yang berhubungan dengan kesadaran spiritual, dan bahkan Xiao Tian hanya mengetahui beberapa di antaranya. Seperti apa? Rumput roh kondensasi, buah roh, besi roh kondensasi, ganoderma roh dispersi. Nilai masing-masing lebih tinggi daripada nilai cabang jiwa. Xiao Tian melihat benda-benda itu dan tenggorokannya terasa sangat kering. Xiao Tian bertanya dengan tak percaya, "Tuan Qiu, bukankah sayang membuang begitu banyak bahan? Barang-barang ini pasti sangat mahal jika terjual habis." Setelah mendengar kata-kata Xiao Tian, Tuan Qiu mendengus dingin dan mengutuk. "Apa kau pikir satu potong material untuk senjata ajaib yang bisa memblokir kesadaran spiritual sudah cukup? Apa kau pikir kau bisa membuat senjata ajaib hanya dengan cabang jiwa? Aku tahu betul betapa berharganya benda-benda ini. Perhatikan baik-baik, semua material ini sudah disiapkan oleh gurumu. Kalau tidak, kau ingin membuat topeng ajaib hanya dengan cabang jiwa, itu hanya khayalan belaka." Xiao Tian ternganga mendengar perkataan Tuan Qiu. Apakah semua ini memang disiapkan oleh tuannya? Namun, setelah terkejut, ia terharu. Ia tak pernah menyangka tuannya akan menghabiskan uang sebanyak itu untuknya. Master Qiu berkeringat deras, dan nyala api muncul dari udara tipis di tangan kanannya, dan benih air muncul dari udara tipis di tangan kirinya. Api menari-nari di tangan Master Qiu, begitu pula air, hanya saja air dan api menari pada frekuensi yang sama. Xiao Tian membelalakkan matanya karena terkejut. Ia terkejut karena bisa menjaga keseimbangan sambil terus mengendalikan dua kekuatan spiritual dengan atribut yang berbeda. Namun, kekuatan spiritual atribut tidak memiliki perbedaan warna sama sekali, dan pada dasarnya berwarna sama, tetapi kekuatan spiritual mereka memiliki atributnya sendiri, seperti halnya memakan buah kristal alami. Kalau kamu ingin menjadi alkemis, pandai besi, atau semacamnya, kamu harus menguji atributmu. Kalau kamu hanya ingin menjadi kultivator biasa, kamu hanya perlu terus berlatih, dan kamu tidak perlu mengukur atributmu. Memakan buah yang mengkristal secara alami, secara umum, tidak diukur, tetapi hanya memperlihatkan khasiatnya terlebih dahulu dengan cara lain. Namun, cara pemaparan semacam ini punya kelemahan besar, yang semua orang tahu, tetapi meski begitu, masih banyak orang yang ingin memanfaatkannya. Kemudian, air dan api Master Qiu tiba-tiba bertambah banyak, dan kemudian api mengelilingi bagian luar tungku, sementara air hanyut ke dalam tungku sedikit demi sedikit.
Setelah aliran air masuk ke dalam tungku, semua material langsung terbungkus. Xiao Tian dapat melihat dari luar bahwa air di dalam tungku memecah material dan kemudian melelehkannya kembali, tetapi kecepatannya sangat lambat. Peran api adalah untuk melelehkan material yang hancur agar lebih mudah diolah oleh air. Ketika air menyusun kembali material-material tersebut, api membakarnya dan akhirnya pemurnian berhasil. Namun, gerakan-gerakan ini mudah diucapkan tetapi sangat sulit dilakukan, dan gerakan-gerakan ini juga melibatkan kekuatan kesadaran spiritual. Untuk menyempurnakan senjata ajaib yang dapat mengisolasi kesadaran spiritual, kekuatan kesadaran spiritual sangatlah penting. Xiao Tian duduk di samping, sangat tenang dan tidak berani berbicara, karena takut mengganggu pekerjaan Guru Qiu. Ia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk merujuk dan belajar dari Guru Qiu. Tentu saja, saya tidak belajar menempa, tetapi belajar cara mengendalikan dua atribut berbeda di saat yang bersamaan. Metode ini mirip dengan dua keterampilan yang sedang dilatih Xiao Tian. Yang sedang dipelajari Xiao Tian sekarang adalah bagaimana menjaga keseimbangan sejati. Pada hari, para murid yang ingin memasuki sekte dalam juga berkumpul di sini untuk mengikuti ujian penilaian. Tujuan utama ujian ini adalah untuk menguji kekuatan para murid baru. Mereka yang berkekuatan besar bisa mendapatkan perawatan lebih baik di gerbang dalam, sedangkan mereka yang kekuatannya lemah mungkin bisa memasuki gerbang dalam dengan sedikit keberuntungan. Namun, jika kurang beruntung, mereka mungkin tidak akan pernah bisa memasuki sekte Qingyun seumur hidup. Betul sekali, hari ini bukan saja hari untuk menguji para pengikutnya, tetapi juga hari untuk menyingkirkan para pengikutnya. Mereka yang tereliminasi akan dikeluarkan dari sekte Qingyun. Jangan anggap ini kejam. Jika tidak ada eliminasi, sekte Qingyun akan dipenuhi berbagai macam orang, dan tidak akan bisa menjadi sekte super. Okuoka, alun-alun pusat, semua kontestan berkumpul di sini. Ada yang baru bergabung dengan sekte Qingyun tahun ini, ada yang sudah puluhan tahun berada di sekte luar sekte Qingyun, dan ada pula yang sudah beberapa tahun berada di sekte tersebut. Beberapa orang tahu kekuatan mereka sendiri, jadi mereka berusaha menjadi cerdas dan mencapai tahap kondensasi Qi, tetapi tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka menunggu sampai mereka cukup kuat atau percaya diri sebelum berpartisipasi. Oleh karena itu, tahun ini hanya ada 200 mahasiswa baru, tetapi ada lebih dari 300 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak ada yang tahu kapan mereka masuk sekte Qingyun. Mereka hanya tahu bahwa mereka berpartisipasi dalam kompetisi. Semua orang harus bersatu dan jangan berpisah. Kurasa persidangan ini tidak sesederhana itu. Lin Feng berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Sen Kai dan Ling Xiao keduanya bersenandung, hanya Yun Xia satu-satunya yang diam-diam memeriksa senjatanya. Lin Feng menghela napas. Sejak Xiao Tian meninggal, Yun Xia tidak pernah bicara lagi. Meskipun alun-alun saat itu ramai, dengan suasana kegembiraan di mana-mana, mereka yang sedikit lebih kuat akan menyadari bahwa ada rasa tegang dan takut yang tersembunyi dalam suasana kegembiraan ini. Dia khawatir apakah kekuatannya cukup baik dan takut dia akan tersingkir dari sekte Qingyun. Banyak orang menilai orang-orang yang hadir selama percakapan itu, membandingkan kekuatan mereka sendiri dengan kekuatannya, dan siapa yang harus dijauhi, siapa yang dapat dikalahkan oleh mereka. Lin Feng juga memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Kekuatannya berada di level kelima pengumpulan Qi, kekuatan Yun Xia berada di level keempat pengumpulan Qi, Sen Kai berada di level kedua pengumpulan Qi, dan Ling Xiao berada di level pertama pengumpulan Qi. Kalau mereka berempat bertindak sendiri-sendiri, mungkin mereka akan cepat tersingkir, tetapi kalau mereka bertindak bersama-sama, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Sebagian besar peserta ini menguasai pengumpulan Qi tingkat kedua hingga kelima, dan hanya sedikit yang menguasai pengumpulan Qi tingkat keenam. Lin Feng menarik kesadaran spiritualnya dan berbicara. Ketika Ling Xiao mendengar ini, ia tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa. Sepertinya ia satu-satunya kontestan yang memiliki kekuatan tingkat pertama pengumpulan Qi. Sen Kai tampaknya melihat kegugupan di hati Ling Xiao, jadi dia berbicara untuk menghiburnya. Jangan khawatir, Ling Xiao. Meskipun kekuatanmu yang lemah mungkin menghalangi kami, jangan khawatir, kami tidak akan meninggalkanmu. Tanpa diduga, setelah mendengar apa yang dikatakan Sen Kai, Ling Xiao merasa semakin tertekan dan mengerutkan kening. Lin Feng meninju kepala Sen Kai dengan keras dan berkata, "Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Kalau kau bicara seperti itu, bukankah itu berarti Ling Xiao akan merepotkan?"
Sebaiknya kau tutup mulut. Lagi pula, Ling Xiao jenius yang bisa melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Meskipun kekuatannya lebih rendah, dia masih jauh lebih baik daripada kau. Kau harus lebih memperhatikan dirimu sendiri nanti. Shen Kai memegangi kepalanya dan berteriak cepat, maaf, aku salah bicara, bisakah kau berhenti memukulku, ini sakit. Lin Feng. Lin Feng tertegun ketika mendengar suara ini. Shen Kai dan Ling Xiao juga menatap Yunxia dengan gugup, karena suara itu baru saja dibuat oleh Yunxia. Lin Feng tertegun sejenak dan bertanya dengan gugup. Kakak Xia, ada apa? Yunxia menyimpan senjatanya dan berkata dengan ekspresi muram. Lin Feng, kesadaranmu lebih kuat dariku. Kau baru saja mengetahui kekuatan semua orang yang hadir. Tunjukkan padaku para ahli yang berada di tingkat ke-6 pengumpulan Qi agar kita bisa bersiap. Baik, Suster Xia. Lin Feng mengangguk dan mulai mencari, lalu berkata. Saudari Xia, lihat, pria di sana yang mengenakan pakaian biru dan pria yang berdiri di sebelahnya yang mengenakan pakaian kulit harimau. Keduanya adalah ahli pengumpulan Qi tingkat ke-6. Ada satu lagi, sekitar 10 meter di sebelah kiri kami. Dia botak dan punya bekas luka kecil di atas mata kanannya. Ada 2 orang lagi di belakang kita, keduanya adalah master pengumpulan Qi tingkat ke-6. Itu berarti ada 5 master pengumpulan Qi tingkat ke-6 dalam penilaian ini, dan hanya 1 master pengumpulan Qi tingkat ke-7, dan dialah pria gemuk di belakang pria berkulit harimau di depan kita. Kecuali dia berada di tingkat ke-7 kondensasi Qi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Setelah Lin Feng selesai berbicara, Ling Xiao mengerutkan kening. Sepertinya akan sulit untuk mendapatkan tempat pertama dalam ujian. Lalu, bagaimana dengan orang di sana? Yunxia mengabaikan kata-kata Lin Feng dan malah menatap seorang pria bertopeng tak jauh di sebelah kiri. Lin Feng melihat ke arah tangan Yunxia dan mengerutkan kening, karena kesadarannya belum menemukannya sekarang, yang membuatnya sedikit bingung. Jadi, kesadaran Lin Feng keluar dan langsung menutupi pria bertopeng itu. Tanpa diduga, wajah Lin Feng berubah jelek karena dia mendapati bahwa saat dia memindai dengan indera spiritualnya, tidak ada jejak pria bertopeng itu. Melihat Lin Feng berkeringat deras dan dengan ekspresi yang tidak normal, Shen Kai juga merasakan ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan tergesa-gesa. Kakak Lin, ada apa? Seberapa kuat dia? Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, indera spiritualku tak mampu menangkap sosoknya. Daripada bilang dia tak bisa ditangkap, lebih baik kukatakan dia punya senjata ajaib yang bisa menghalangi indera spiritual, jadi kita tak bisa menangkapnya. Setelah mendengar kata-kata Lin Feng, semua orang terkejut. Bukankah itu berarti kita menghadapi lawan yang kekuatannya tidak diketahui, kata Ling Xiao dengan gugup. Tidak mungkin, bagaimana kalau dia lebih lemah, sela Shen Kai. Yunxia mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak, aku bisa merasakan melalui arus udara di sekitarku bahwa pria bertopeng itu sangat kuat. Setidaknya lebih kuat dari pria gendut itu. Shen Kai dan Ling Xiao langsung pucat pasi setelah mendengar kata-kata Yunxia. Lebih kuat dari pria gendut itu. Apa kau bercanda? Seorang pria gendut saja sudah membuat mereka gugup, dan sekarang muncul lagi. Jika dia tidak terlalu kuat, dia tidak akan mampu memiliki senjata ajaib yang dapat memblokir kesadaran spiritual, karena poin yang dibutuhkan untuk membeli senjata ajaib itu sangat besar. Jika dia tidak tinggal selama ratusan tahun dan mengumpulkan poin yang cukup, dia tidak akan bisa menebusnya. Ekspresi Lin Feng juga mulai tampak gugup, dan orang bisa melihat kegugupannya saat dia berbicara. Yunxia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju pria bertopeng itu. Lin Feng tertegun dan dengan cepat meraih lengan Yunxia dan berkata, Kak Xia, apa yang akan kamu lakukan? Cari dia untuk bekerja sama. Kalau memungkinkan, kita bisa masuk final bersamanya, lalu beri dia beberapa keuntungan agar dia bisa memberimu juara pertama. Yunxia berbicara, dan Lin Feng terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Saudari Xia, apakah menurutmu dia akan setuju? Yunxia berhenti dan terdiam, lalu berbicara lagi. Sekalipun kita tidak sepakat, kita harus menemukan cara untuk sepakat. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk bertahan di medan uji coba. Lin Feng mengangguk. Saudari Xia, kau benar. Kekuatan kita mungkin peringkat pertama di antara mahasiswa baru, tetapi bagi mereka yang telah berada di area mahasiswa baru selama beberapa tahun, itu hanya bisa dianggap rata-rata. Jika kita ingin masuk final, kita harus menemukan seseorang untuk bekerja sama. Beberapa orang saling memandang dan menyatakan tekad mereka,
Tetapi ketika mereka berbalik, pria bertopeng itu telah menghilang. Beberapa orang melihat sekeliling dengan panik dan mulai mencari, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Pria bertopeng itu mengawasi mereka dari kejauhan. Karena ia mengenakan topeng, tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Xiao Tian hanya berdiri di tengah kerumunan, memanfaatkan kerumunan untuk menghindari penggeledahan, tetapi dia mendesah. Maafkan aku, Lin Feng, Yun Xia, Shen Kai, Ling Xiao. Sekarang aku hanya bisa membantu kalian secara diam-diam dan tidak bisa bertemu langsung. Maafkan aku. Xiao Tian terlihat mengenakan baju tempur besi dingin dan menghilang di antara kerumunan. Xiao Tian bukan satu-satunya yang mengenakan baju tempur itu. Meskipun levelnya berbeda, ia berhasil menyamar dan menghindari ketahuan Lin Feng dan anak buahnya. Pada saat ini, beberapa sosok terbang dari langit yang jauh. Suasana yang tadinya ramai di alun-alun dan kota, tiba-tiba berubah luar biasa sunyi, dan semua orang menutup mulut. Orang-orang di langit itu adalah seorang tetua sekte dalam dan 4 penjaga tim penegak hukum. Mereka semua adalah master tingkat Yuanying. Tetua itu perlahan mendarat di alun-alun. Saat itu, semua orang menatap ke arah tetua di depan mereka. Sang tetua melirik semua kontestan di alun-alun, lalu berbicara perlahan. Saya Penatua Wei, yang bertanggung jawab memilih murid-murid terbaik untuk sekte dalam. Saya bertanggung jawab memilih murid-murid terbaik untuk masuk ke sekte dalam kali ini. Kalian semua akan dikirim ke lapangan uji coba untuk berpartisipasi dalam uji coba. Selanjutnya, saya akan memberitahu kalian aturan lapangan uji coba. Lokasi tempat uji coba berada di sebuah pulau kecil di tengah danau di puncak Gunung Yagulongmai. Ada sebuah danau di puncak Gunung Venanaga Yagu, yang diciptakan oleh pemimpin sekte Qingyun kami. Namanya Kolam Naga Racun. Dan di tengah Kolam Naga Racun ada sebuah pulau kecil bernama Pulau Sengxian. Kolam Naga Racun luasnya sekitar 1000 mil, sedangkan Pulau Sengxian hanya 100 mil. Saat memasuki Pulau Sengxian, semua cincin antariksa, tas antariksa, dan senjata harus diletakkan di sini. Tidak seorang pun diizinkan membawa masuk. Begitu Anda memasuki Pulau Sengxian, itu berarti kompetisi telah dimulai. Di Pulau Sengxian, Anda bebas membentuk tim, tetapi jumlah orang tidak boleh lebih dari 4 orang. Hanya ada 100 orang yang bisa lolos ujian tahun ini, dan ada 578 kontestan yang hadir, yang berarti 478 orang akan dikeluarkan dari sekte Qingyun. 100 orang yang tersisa akan masuk final. Inilah puncak acaranya, karena final ini berkaitan dengan perawatan kalian di sekte dalam. Dan saya yakin semua orang sudah jelas tentang hadiah untuk 10 teratas. Hadiah untuk juara ke-10 hingga ke-5 adalah 50.000 poin. Juara ke-4 dan ke-3 akan berkesempatan memasuki paviliun harta karun atau paviliun obat untuk memilih apapun tanpa menghabiskan poin. Pemenang tempat kedua dapat menerima instruksi pribadi dari tetua sekte dalam manapun. Dan tempat pertama, pada titik ini, Penatua Wei tersenyum dan menatap para kontestan yang hadir. Mulut mereka kering dan mata mereka merah, dan mereka jelas-jelas bersemangat untuk mendapatkan hadiah. Namun, hasrat hanyalah hasrat. Di balik hasrat ini, ada yang bahagia dan ada yang khawatir. Banyak orang semakin gugup karena mereka semua tahu bahwa selama mereka mencapai Pulau Ascension, akan ada pertarungan hidup dan mati. Hadiah juara pertama sama dengan hadiah-hadiah sebelumnya. Artinya, juara pertama akan mendapatkan hadiah yang sama dengan 10 besar, dan juga akan mendapatkan kartu organisasi. Saya yakin kalian semua pernah membaca buku di perpustakaan, jadi kalian pasti tahu fungsi kartu organisasi, kan? Kartu ini bisa memberi kalian kesempatan untuk membentuk kelompok di sekte dalam. Jadi, semua orang harus berusaha sebaik mungkin. Mari kita mulai beradaptasi sekarang. Semua cincin dan tas antariksa akan diambil langsung oleh tim penegak hukum. Jika ada pertanyaan selama periode ini, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Begitu Penatua Wei selesai berbicara, seseorang mengangkat tangannya dan berkata dengan keras. Penatua Wei, ujian ini menggunakan sistem eliminasi, dan pulau ini sangat luas. Jadi, bisakah kita bersembunyi di suatu tempat dan menunggu kompetisi berakhir? Penatua Wei tersenyum dan berkata, muridku, jika engkau berpikir seperti ini, maka engkau akan tersingkir terlebih dahulu. Saat permainan dimulai, formasi di sekitar pulau akan aktif. Fungsi formasi ini adalah untuk mengalirkan air dari kolam naga beracun di luar ke pulau dalam bentuk kabut.
Jika kau tak sengaja menghirup kabut yang tercipta dari air di kolam naga racun, kau akan mati lemas. Satu-satunya cara adalah menghindari kabut. Kabut akan terus menyusut di pulau ini berkat formasi ini, jadi tak ada gunanya bersembunyi di satu tempat dan menunggu akhir pertandingan berakhir. Mereka yang awalnya ingin memanfaatkan situasi ini menundukkan kepala setelah mendengar kata-kata Penatua Wei. Mereka sangat menyesal. Mereka menyesali mengapa mereka tidak berlatih selama beberapa tahun lagi sebelum keluar. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka mungkin akan tersingkir begitu tiba di pulau itu. Penatua Wei, kalau begitu, bagaimana kita tahu tidak ada kabut beracun di daerah itu? Bagaimana kita bisa menghindari kabut beracun? Murid lain berbicara, dan saat ini keempat anggota tim penegak hukum juga mengumpulkan semua cincin luar angkasa dan tas luar angkasa, dan kemudian melihat Penatua Wei melambaikan tangannya. Ratusan loh kayu seukuran telapak tangan berterbangan ke tangan setiap murid, lalu dari atas loh kayu di tangan murid-murid itu keluarlah cahaya merah. Kemudian, lampu merah menghilang dan sebuah gambar muncul di papan kayu tersebut. Gambar tersebut menampilkan semua informasi tentang orang yang memegang papan kayu tersebut. Apakah kalian semua punya tablet pelacak? Tanya Penatua Wei dengan ekspresi serius. Tablet kayu pelacak ini dapat menampilkan semua informasi Anda. Terdapat tampilan skor di bagian atas. Kalahkan seseorang dan ambil tablet kayunya. Gunakan tablet kayu Anda sendiri untuk memindai potret orang tersebut dan Anda akan mendapatkan poin. Fungsi poin adalah untuk ditukar dengan senjata ajaib dengan nilai yang sesuai di tablet kayu. Tentu saja, ada lebih dari itu. Tablet kayu ini juga dapat bereaksi terhadap formasi di pulau tersebut. Artinya, Anda tidak perlu khawatir memasuki area kabut beracun secara tidak sengaja. Papan kayu ini akan memandu Anda ke area aman. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Wei, semua orang mulai mempelajari tablet kayu itu. Seperti yang dikatakan Penatua Wei, semua informasi mereka ada di dalamnya, dan mereka juga bisa melihat bilah menu untuk bertukar senjata ajaib. Ketika Penatua Wei melihat bahwa semua orang hampir siap, dia berbicara. Saya sekarang mengumumkan, babak eliminasi mahasiswa baru, lokasi uji coba Pulau Sengxian, uji coba dimulai. Ketika Penatua Wei melihat bahwa semua orang hampir siap, dia berbicara. Saya di sini untuk mengumumkan. Babak eliminasi mahasiswa baru, lokasi persidangan adalah Pulau Sengxian, persidangan dimulai. Terdengar ledakan keras, dan semua orang mengangkat papan kayu mereka dan berteriak keras. Bahkan mereka yang tidak ada hubungannya dengan kota itu pun berteriak kegirangan. Prasasti kayu itu memancarkan cahaya keemasan ke langit, yang perlahan menyebar dan menyelimuti orang-orang. Kemudian, cahaya itu melesat lurus ke puncak gunung Yagulongmai. Melihat ini, Lin Feng langsung berteriak keras. Senkai, Ling Xiao, Sister Xia, mari kita berpegangan tangan dan jangan berpisah saat siaran. Beberapa orang berpegangan tangan di bawah cahaya keemasan, lalu menghilang dari tempat itu, berubah menjadi bola cahaya putih, dan terbang cepat menuju puncak gunung di sepanjang jembatan yang dibangun oleh cahaya keemasan. Segera setelah itu, banyak orang juga mulai terbang menuju puncak gunung seperti Lin Feng dan teman-temannya, berubah menjadi cahaya putih. Vena Naga Purba, hutan lebat cepat, jangan biarkan lolos. Beberapa orang mengepung badak segitiga, yang hanyalah makhluk roh tingkat tinggi di tingkat pertama inti emas, dan orang-orang ini semuanya adalah penguasa tingkat pertama inti emas. Mereka semua mengenakan jubah sekte King Yun. Jelas mereka sedang menjalankan misi, dan tema misinya adalah badak segitiga ini. Badak segitiga itu terengah-engah, menatap orang-orang di sekitarnya dan menyemburkan air. Kalian orang-orang tak tahu malu ini benar-benar bersekongkol untuk menyerangku. Kalau berani, ayo kita lawan satu. Kalimat ini diucapkan oleh badak segitiga. Tidak mengherankan jika makhluk spiritual sekuat itu dapat berbicara. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, 1 lawan 1, haha, lupakan saja. Siapa yang tidak tahu kalau rasmu adalah yang paling kuat di dunia? Hanya orang bodoh yang mau melawanmu sendirian. Orang lain juga angkat bicara. Saudara Yan, kenapa kau buang-buang waktu saja bicara dengannya? Singkirkan saja secepatnya dan laporkan kembali. Setelah itu, pria itu mengerahkan seluruh ilmu bela dirinya untuk menyerang badak segitiga tersebut, dan badak segitiga tersebut menampakkan ketakutan di matanya. Lalu terjadilah ledakan keras dan sebagian besar pohon di sekitarnya tumbang. Mata badak bercula 3 itu putih, dan tidak ada bekas darah di badannya.
Namun, sekitar semenit kemudian, badan badak bercula 3 itu tiba-tiba pecah berkeping-keping, darah menyembur keluar, dan ia pun jatuh. Seorang wanita di antara kelompok itu keluar, dan dengan lambaian tangannya yang cantik, badan badak segitiga itu dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mari kita istirahat sejenak di sini, memulihkan tenaga dulu, lalu kembali untuk mengambil hadiah. Wanita itu berbicara, beberapa orang mengeluarkan pil dari cincin mereka, memasukkannya ke dalam mulut dan mulai bermeditasi dan berlatih. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan terbang ke puncak gunung di atas kepala mereka, dan beberapa orang mendongak. Ada banyak nostalgia di matanya. Wanita itu juga mendongak, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun, saya telah melihat susunan teleportasi ini berkali-kali, tetapi saya tidak pernah bosan. Susunan teleportasi ini masih sama spektakulernya seperti sebelumnya. Banyak titik putih terbang melalui saluran cahaya keemasan, menuju puncak gunung. Ya, aku hampir lupa kalau hari ini adalah hari bagi adik-adik junior untuk memasuki gerbang dalam. Kurasa akan ada lautan manusia lagi di kaki gunung, kan?" Seorang pria berbaring di tanah, melihat cahaya keemasan di langit dan berkata, "Kalau tidak salah, kita sepertinya pernah bertemu di pertandingan eliminasi itu, kan? Waktu itu, kakak senior yang hampir menang juara pertama, tapi kakak perempuan kita memanfaatkannya." Setelah mengatakan itu, pria itu menatap wanita yang baru saja mengambil jenazah dengan senyum tipis. Akibatnya, wanita itu menatapnya dengan tatapan tidak suka, dan pria itu segera tersenyum dan berkata, "Aku bercanda, siapa yang tidak tahu betapa hebatnya kakak perempuan kita? Dia harimau betina yang masih hidup. Kita tidak berani mengatakan apapun sembarangan." Setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu, wanita itu mengangguk puas, tetapi kemudian ia menyadari ada yang salah. Apakah pria itu baru saja memanggilnya harimau betina? Setelah menyadari apa yang terjadi, perempuan itu berbalik dengan marah, hanya untuk mendapati pria itu telah melarikan diri. Saking marahnya, ia membuat lubang besar di tanah. Saudara yang tersenyum melihat ini. Jelas ini bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Ia lalu berkata kepada seseorang di sebelahnya, "Kenapa kita tidak pergi menonton pertandingannya nanti? Aku ingin melihat seberapa kuat mahasiswa baru tahun ini." Pilar batu. Setiap pilar batu tingginya 10 meter. Kelihatannya biasa saja dan tidak berguna, tetapi orang-orang yang mengenalnya tahu kegunaannya, dan pilar itu sangat berguna. Kedua pilar batu ditempatkan dengan jarak 15 meter. Penatua Wei mengeluarkan sejumlah besar batu spiritual tingkat tinggi dari cincinnya, lalu membentuk formasi untuk menyatukan batu-batu spiritual tersebut ke dalam pilar batu. Kemudian pilar-pilar batu itu mulai memancarkan cahaya yang kuat, dan cahaya di sisi di mana kedua pilar batu itu saling berhadapan bahkan lebih kuat lagi. Kemudian sinar cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, dan kedua pilar batu itu terhubung bersama, berubah menjadi layar besar. Layar tersebut dihubungkan ke tablet kayu yang dipegang semua murid, dan informasi pada tablet tersebut juga muncul di layar. Layar menunjukkan situasi terkini setiap orang. Layar menyala, dan orang-orang dari Ao Qingshan perlahan berdatangan ke alun-alun. Mereka semua datang untuk menonton pertandingan. Layar berubah dan langsung muncul di tengah hutan. Gambarnya masih bergetar. Semua orang tahu bahwa gambar gemetar ini sebenarnya hanyalah apa yang dilihat oleh seorang pengikut, dan sudut gambar ini juga menunjukkan informasi orang tersebut, jumlah orang yang dikalahkan, Del. Pulau Shengxian. Ketika Xiao Tian mendarat di pulau itu dari langit, pulau itu langsung tertutup oleh formasi. Inikah formasinya? Besar sekali. Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tiba-tiba, tablet kayu di tanganku bergetar, dan sebuah pesan muncul di atasnya. "Pemula, selamat datang di uji coba penilaian sekte dalam. Berita ini tentang asal-usul dan aturan lapangan percobaan." Xiao Tian sudah mendengarnya dan hendak menyimpan tablet kayu itu ketika tablet itu bergetar lagi. Xiao Tian mengambil tablet kayu itu dan melihatnya. Ia melihat beberapa kata besar di atasnya, pengingat yang ramah. Sekadar pengingat, Pulau Shengxian memiliki banyak binatang roh tingkat menengah, yang kekuatannya kemungkinan besar berada di alam pengumpulan Qi. Kabut beracun akan membuat mereka tertidur, tetapi mereka akan sangat aktif di tempat tanpa kabut beracun. Xiao Tian tercengang ketika melihat pengingat ramah ini. Ternyata ada binatang roh di Pulau Shengxian ini. Sepertinya ini juga bagian dari penilaian. Apapun penilaiannya,
Tugas utama sekarang adalah menemukan Lin Feng dan anak buahnya terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, Xiao Tian segera berangkat, berlari melintasi seluruh pulau dengan kecepatan tercepatnya dalam waktu setengah hari. Begitu aku melangkahkan kakiku, belum sampai 1 meter pun, tiba-tiba sebuah bayangan gelap muncul dari balik semak-semak di sampingku. Xiao Tian terkejut. Bayangan hitam di depannya adalah makhluk roh, dan kecepatannya luar biasa. Aku melompat dan hendak berlari ke depan, tapi aku tidak punya pilihan selain. Dengan tergesa-gesa, Xiao Tian melompat ke pohon besar di sebelahnya, dan cepat-cepat mundur dengan kakinya. Xiao Tian berkeringat. Kami baru saja mendarat dan bahkan belum lepas landas, dan kami sudah dalam bahaya. Sepertinya aku harus ekstra hati-hati, asalkan aku bisa menyelesaikan masalah di depan dulu. Xiao Tian menatap binatang roh di depannya dengan mata serius. Binatang spiritual ini adalah ular piton hijau hutan. Badannya berwarna hijau, sangat cepat, dan daya mematahkannya jauh melebihi kekuatannya sendiri. Meskipun ular piton, panjangnya hanya 1 meter dan kepalanya hanya setengah ukuran kepalan tangan. Namun, diameter tabungnya tidak besar, sehingga Xiao Tian tidak mengendurkan kewaspadaannya sama sekali. Selain belajar keseimbangan, ia juga banyak membaca ensiklopedia binatang spiritual di bulan ini. Ular piton hijau hutan di depannya tidak besar, tetapi kekuatannya berada di tingkat ke-7 pengumpulan Qi. Dengan kekuatan dan kecepatan seperti itu, jika digabungkan dengan baik, kekuatannya akan cukup untuk mencapai tingkat ke-8 pengumpulan Qi. Dengan kata lain, Xiao Tian bertemu dengan seekor binatang roh dengan kekuatan pengumpulan Qi tingkat ke-8 begitu dia mendarat. Xiao Tian bukan satu-satunya yang bertemu dengan makhluk roh itu. Orang-orang dari seluruh pulau sudah mulai bertempur, tetapi mereka tidak melawan manusia, melainkan melawan makhluk roh. Seekor serigala matahari ungu dengan kekuatan tingkat ke-7 kondensasi Qi melompat dan menyemburkan bola api ungu dari mulutnya. Bola api itu melesat ke arah seorang pria gemuk, dan lengannya tiba-tiba berubah menjadi hitam legam. Lengannya sangat halus, dan sedikit kilau terlihat saat terkena sinar matahari. Bersiaplah untuk mati, dasar binatang. Beraninya kau menyerang kakeksumu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kakeksu. Pria gemuk itu berteriak, tinju heroik, sebuah pukulan mengenai bola api ungu. Setelah mengenai bola api, tinju itu justru menembus bola api dan mengenai serigala siang. Di sisi lain, seorang pria botak sedang menatap binatang spiritual di depannya, beruang gravitasi. Gravity Bear meraung, lalu menepuk tanah dengan cakarnya yang seperti batu. Sejumlah besar paku tiba-tiba muncul di tanah. Pria botak itu terkejut dan melompat, lalu mendarat di sebuah pohon besar. Melihat mangsanya telah menghindar, Gravity Bear melangkah maju dan menghantamkan badannya yang setinggi 3 meter ke pohon. Pohon itu patah dengan keras, dan si botak terkejut. Kekuatan macam apa ini? Sungguh kuat. Tanpa berkata sepatah kata pun, si botak melompat ke pohon besar lainnya dan kekuatan spiritualnya meledak. Hutan kayu, 1000 transformasi. Badan si botak tiba-tiba menjadi kabur. Gravity Bear menyeka matanya dan melihat lagi. Pria botak di depanku berubah menjadi 10. Seni bela diri ini ternyata teknik klon. Kelihatannya sangat kuat. Pria botak itu tertawa. Binatang, kenapa kau tidak terus memukulku? Bukankah kau sangat kuat secara fisik? Ayo, kita lihat siapa yang lebih kuat. Beruang gravitasi menjadi marah ketika mendengar apa yang dikatakan pria botak itu. Pada tingkat ini, ia pada dasarnya bisa mengerti apa yang dikatakan manusia. Ia dapat mendengar bahwa manusia di depannya sedang menghinanya. Gravity Bear menamparkan klon terdekat dan langsung mengenainya. Namun anehnya, klon itu tidak terbang keluar. Sebaliknya, ketika asap menghilang, yang terlihat adalah pohon besar yang tumbang. Pria botak itu tertawa keras, dan tawanya mengandung gelombang gema. Dasar binatang buas, bukankah kau petarung yang hebat? Bagaimana, kalau kau bisa menemukan diriku yang sebenarnya, kau menang. Saya melihat klon yang telah tersebar muncul kembali di beberapa titik, dan jumlah klon kembali menjadi 10. Kilatan cahaya pedang muncul, dan seorang kontestan terpotong menjadi 2. Setelah melihat ini, beberapa orang tak kuasa menahan gemetar. Orang yang baru saja meninggal itu mendarat di sini bersama mereka. Menyadari bahwa mereka telah ditakdirkan, beberapa orang memutuskan untuk bertindak bersama. Tanpa diduga, setelah menerima pengingat yang ramah, seekor binatang roh bergegas keluar dari hutan di depan.
Itu belalang sembah sabit. Belalang sembah sabit itu menjulang setinggi 2 meter, dan kekuatannya berada pada level keempat pengumpulan Ki. Sementara orang-orang ini pada dasarnya berada pada level kedua hingga ketiga pengumpulan Ki. Mereka semua ketakutan. Mereka tak pernah menyangka akan bertemu makhluk spiritual begitu tiba di pulau itu. Terlebih lagi, binatang spiritual ini benar-benar dapat menggunakan seni bela diri. Hal yang menakutkan tentang Skite Mantis bukanlah levelnya, tetapi seni bela dirinya dan kekuatan fisik lengannya. Lengannya sehalus pisau, dan cahaya pedang tadi adalah sejenis seni bela diri yang dilancarkan dengan lengannya. Beberapa orang saling memandang dan beberapa berencana untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak diizinkan melakukannya secara rasional karena Sekte King Yun tidak akan menerima mereka yang melarikan diri. Mereka semua tahu bahwa pasti ada seseorang yang mengawasi persidangan ini secara diam-diam. Saya melihat seorang pria menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Semuanya, jangan takut. Meskipun belalang sembah sabit ini memiliki daya serang yang kuat, pertahanan fisiknya sangat lemah. Bahkan badan fisik seorang master di ranah pembangunan fondasi pun tidak sebaik dia. Selama seseorang menahan kedua lengan pedangnya dan kita memukul kepalanya dengan satu serangan, kita akan memenangkan pertempuran ini." Setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu, beberapa orang memikirkannya dan mengambil keputusan, dan mereka semua mulai menggunakan seni bela diri mereka bersama-sama. Lapangan Okuoka, Penatua Wei mengangguk puas. Layar kini menampilkan orang-orang yang baru saja bertemu dengan belalang sembah sabit. Meskipun salah satu dari mereka meninggal, mereka tidak menyerah untuk melarikan diri, melainkan berjuang maju dengan gagah berani. Semangat ini membuat Penatua Wei tersenyum. Lagi pula, mereka tidak kehilangan muka untuk Sekte King Yun. Lagi pula, sekarang ada begitu banyak penonton dan kultivator independen di alun-alun, jadi mereka tidak punya pilihan selain tidak mempermalukan Sekte King Yun di depan begitu banyak orang. Bahkan jika mereka gagal memasuki gerbang dalam pada akhirnya, mereka masih bisa mendapatkan beberapa hadiah kecil, yang cukup untuk mereka gunakan untuk bertarung. Penatua Wei melambaikan tangannya, dan layar beralih ke adegan lain. Dalam gambar, Lin Feng dan 4 orang lainnya sedang bertarung dengan seekor guguk bermata 4. Lin Feng terengah-engah dan menatap guguk bermata 4 di depannya. Binatang roh ini bertipe kecepatan, dan kekuatannya berada di tingkat keempat pengumpulan Ki. Secara logika, itu hanya binatang roh kelas 4, dan Lin Feng bisa menanganinya sendiri, tapi kutu kupret itu. Guguk bermata 4 di depan mereka sangat cepat dan memiliki kecepatan reaksi yang sangat tinggi, mungkin karena ia memiliki 4 mata. Singkatnya, Lin Feng dan yang lainnya tidak dapat mengejar kecepatan guguk bermata 4 itu, dan guguk bermata 4 itu tidak dapat mengalahkan keempat orang di depannya, sehingga pertempuran itu menemui jalan buntu. 3 master pengumpulan Ki level 6 lainnya juga bertemu dengan binatang roh yang kuat di tempat yang berbeda. Beberapa dari mereka telah dibunuh oleh salah satu dari mereka, sementara beberapa, seperti Lin Feng dan rekan-rekannya, terjerat dengan binatang roh dan berada dalam kebuntuan. Di layar besar di alun-alun Aoqingshan, Penatua Wei beralih lagi, kali ini ke jumlah orang yang selamat. Dari 578 kontestan yang awalnya naik gunung, hanya 512 yang tersisa setelah serangan diam-diam oleh kelompok pertama binatang roh. Mereka yang tersingkir dan dibunuh oleh binatang roh sebenarnya ditempatkan di Pulau Sengxian untuk menguji kemampuan para pendatang baru dalam melawan lawan yang tingkatnya lebih tinggi. Dan ini baru permulaan, dan 66 orang tereliminasi. Dengan kata lain, ada 66 orang yang hanya main-main di Sekte King Yun. Melihat kemungkinan kematian ini, Penatua Wei tidak berkata apa-apa, tetapi melambaikan tangannya dan beralih ke layar lain. Kali ini gambarnya dari sisi si pria gemuk. Pria gemuk itu baru saja membunuh seekor serigala siang. Tidak ada satupun bekas luka di badan serigala siang, dan tidak ada luka luar di kepalanya kecuali mata putihnya. Tidak ada yang tahu bagaimana pria gemuk ini bisa melenyapkan binatang spiritual pengumpul Ki tingkat 7 tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Bersambung. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.